Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan tentang Nabi Zakaria alaihissalam dikaruniai putra di usia senja. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam mengingatkan pada kita semua atas besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika Dia telah berkehendak, maka semua akan terwujud. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang bertajuk Kisah Para Nabi, nabi-nabi yang lahir dari kaum Bani Israel di antaranya Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasah alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Yahya alaihissalam, Zakaria alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam diceritakan dalam Quran Surat Maryam, Quran Surat Al-Imran, dan Quran Surat Al-Anbiya. Nabi Zakaria alaihissalam terkenal dengan kelembutan dan kepasrahannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Maryam ayat 2-3, yang artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Diceritakan pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Sebagai seorang nabi, ia khawatir siapa yang akan menjadi penerusnya kelak dalam berdakwah ketika dirinya sudah tiada. Nabi Zakaria alaihissalam pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keturunan sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dikaruniai putra dari istri pertama, Siti Sarah. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam penuh dengan kesabaran. Ia memohon untuk diberi keturunan yang saleh dan kelak bisa menggantikannya dalam mengajak kaumnya untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 4. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. Quran Surat Maryam ayat 5. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Quran Surat Maryam ayat 6. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam juga diceritakan dalam Quran Surat Al-Imran sebagai berikut. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Quran Surat Al-Imran ayat 38. Hingga tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Inilah mukjizat nyata dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Saat Nabi Zakaria alaihissalam tengah melakukan solat, datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, untuk menyampaikan kabar gembira kepada hambanya. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan solat di
mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran Surat Al-Imran ayat 39. Kabar tersebut juga diceritakan dalam surat Maryam, sebagaimana firman-Nya surat Maryam ayat 7. Artinya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Nabi Zakaria alaihissalam tidak menyangka dan merasa bingung bagaimana bisa dia sudah menginjak usia senja, sementara istrinya tidak bisa memiliki keturunan mandul. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Quran Surat Maryam ayat 8. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 9. Ia pun meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana istrinya akan mengandung putra yang saleh atas jawaban dari doa yang ia panjatkan. Ya Tuhanku, berilah suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam untuk menahan lisannya agar tidak berbicara selama 3 malam. Sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Wahab, Asyaddi, dan Qatadah, bahwa ia Zakaria alaihissalam menahan lisan bukan karena sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Ibnu Sa'id Ibnu Aslan mengatakan, selama waktu itu Nabi Zakaria hanya dapat membaca kitab dan bertasbih, serta tidak dapat berbicara dengan kaumnya kecuali dengan isyarat saja. Setelah mendapatkan pertanda, Nabi Zakaria alaihissalam langsung menemui kaumnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Quran Surat Maryam ayat 11. Hingga lahirnya seorang anak laki-laki yang saleh dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabi sebelumnya. Hal itulah yang menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan Nabi Zakaria alaihissalam dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Itulah kisah Nabi Zakaria alaihissalam saat ia berdoa dengan tulus kepada Tuhannya, hingga akhirnya Tuhan memberikan mukjizat berupa keturunan yang soleh. Jangan lelah untuk terus berdoa ya.
Semoga dengan kisah ini bisa membawa hikmah mafiro dunia akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.